Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Hafiz MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun saya Nurul Alia selaku moderator dan didampingi oleh teman saya Winda Amandasari, Siti Nurrahma, Nur Aisyah, dan Ella Ramadhani. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi 4. 1. Penulisan kata turunan. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasar. Kalau gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya. Kalau gabungan kata, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata tersebut. Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam unsur kombinasi. 2. Penulisan gabungan kata. Kata majemuk, istilah khusus, bagian-bagiannya ditulis terpisah. Istilah khusus yang mungkin akan menimbulkan salah baca diberi tanda hubung. Kata yang dianggap sudah satu ditulis serangkai, penulisan kata ganti, ku, mu, kau, dan yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata depan di, ke, dan dari tulisan terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. 3. Penulisan partikel. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah. Penulisan singkat dan akronim. Singkat nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Singkatan nama resmi, lembaga, dan nama dokumen resmi. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya BPK, PT, KTP, SSTP. 4. Penulisan angka lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Angka digunakan untuk menyatakan panjang, berat, dan isi, satuan waktu, mata uang, nomor jalan. Penulisan lambang bilangan misalnya 3/4. Penulisan kata bilangan tingkat. Penulisan kata bilangan yang dapat akhiran ditulis dengan angka atau dengan ejaan. Angka yang menunjukkan bilangan bulat yang besar dapat dieja sebagai supaya mudah dibaca, kecuali dalam dokumen resmi. Tulisan huruf. 1. Huruf kapital digunakan sebagai A.
huruf pertama awal kalimat. B. Huruf pertama petikan langsung. C. Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. D. Huruf pertama gelar kehormatan atau keturunan yang diikuti nama. E. Huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. F. Huruf pertama nama orang. G. Huruf pertama hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara yang dipakai sebagai kata ganti. 2. Huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, majalah yang dikutip dari karangan. B. Menegaskan atau mengkhususkan huruf sebagai kata, bagian kata, atau kelompok kata. C. Menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. B. Tanda tanya ini kerap kali dipakai untuk kalimat tanya. C. Tanda seru berdaya guna untuk tanda persuasi atau perintah, mempengaruhi, menegaskan, dan menyuruh. D. Tanda koma adalah untuk menyela dari sebuah kalimat agar lebih jelas. E. Tanda titik dua digunakan untuk memisahkan sebuah rincian dengan keterangan. F. Tanda titik koma ini digunakan saat terdapat tanda koma lebih dulu atau lebih penting dari tanda koma yang akan datang. G. Tanda hubung digunakan untuk menyambung dari imbuhan asing dengan imbuhan bahasa Indonesia. H. Tanda pisah sama dengan penggunaan pada tanda koma. Pada kegunaan tanda pisah ini juga untuk mengapit sebuah fakta baru pada kalimat. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan di Indonesia telah mengalami beberapa pergantian, mulai dari ejaan Vat of Huijsen, ejaan Soewandi atau Republik, dan ejaan yang disempurnakan. Bahkan terdapat ejaan yang dirundingkan bersama antara Indonesia dan Malaysia, yakni ejaan Melindo. Namun, karena faktor-faktor tertentu, ejaan tersebut tidak dapat diresmikan. Secara garis besar, ruang lingkup ejaan terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohonlah kiranya kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.